Human spider, that's it? That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. Amazing Spider-Man! Who are you? Your friendly neighborhood Spider-Man. Hello Brovers, trailer Spider-Man No Way Home akhirnya dirilis minggu kemarin. Nah, karena pada trailer tersebut menampilkan beberapa villain dari universe-nya Sam Raimi atau mungkin varian yang serupa ya, maka nggak lengkap rasanya nih kalau kita nggak nostalgia dengan film trilogi live action terbaik milik Sony, yaitu Spider-Man tahun 2002. Perlu kalian tahu, sampai detik ini Spider-Man masih dimiliki oleh Sony, bukan Marvel Studio ya. Datangnya Spidey ke MCU hanya sebatas dipinjemin aja karakternya sama Sony. Setelah film No Way Home ini, sepenuhnya Spidey akan berpindah ke tangan Sony lagi. Gue nggak perlu jelasin lagi siapa aja aktornya di film ini karena udah pada hafal gitu kan sama aktor-aktornya, kayak Tobey jadi Peter Parker, Mbak Jumanji jadi Mary Jane, terus ada James Franco sebagai Harry Osborn, dan tentunya the one and only Willem Dafoe sebagai Green Goblin yang nanti bakal hadir juga di film Spider-Man No Way Home. Seperti biasa, di like sebanyak-banyaknya dan langsung aja kita gaskan alur cerita Spider-Man 2002 and welcome back to Clip on X. Nobar. Gue nggak tahu sih apakah nobar atau enggak, cuman ya udah lah ya. Oke, film dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Peter Parker. Dia itu seorang remaja yatim piatu yang dirawat oleh Bibi May dan pamannya yang bernama Ben Parker di Queens, New York tentunya. Karena perawakan dan sifatnya yang begitu culun, Peter itu sering banget dapat perlakuan tidak pantas dari semua teman-temannya seperti dibully, diintimidasi, dan berbagai macam tindakan kurang mengenakan lainnya. Ini gadis tetangga Peter, namanya Mary Jane Watson. Diceritakan MJ ini adalah cinta pertamanya Peter. Namun karena insecure, Peter ini tidak percaya diri untuk mendekati MJ. Terlebih lagi, MJ sekarang sudah punya pacar yang bernama Flash Thompson. That's me. Tell him to stop, please! Stop! Don't even think about it. By the way, mereka ini sedang dalam perjalanan study tour untuk mengunjungi sebuah laboratorium. Saat sudah sampai di tempat study tour, ternyata Harry Osborn ini diantar oleh ayahnya yang bernama Norman Osborn, dan ia memperkenalkannya kepada Peter, sahabatnya. Namun faktanya Peter itu sudah sering mendengar tentang Norman Osborn, bahkan pernah membuat makalah tentang penelitian Norman Osborn terkait nanoteknologi. Singkat cerita, study tour pun dimulai di mana para murid akan dipandu untuk melihat beberapa penelitian mengenai berbagai macam laba-laba. Of spider in the world. They're in the order Arachne, which is divided into arachnids from all three groups possess varying strengths, which next we have the netweb spider. Leave him alone. Or what? Or his father will fire your father. Using a set of reflexes with nerve conduction velocity so Saat mereka memasuki penelitian super radioaktif Araneus Spider, MJ menyadari kalau ternyata dari 15 kandang hanya ada 14 kandang yang terisi, yang berarti satu laba-laba super lepas dari sana. Saat teman-temannya sudah melanjutkan perjalanan, Peter akhirnya memberanikan diri untuk menyapa MJ dengan alasan ingin memfoto MJ pakai kameranya. Namun tanpa disadari, Araneus Spider yang lepas tadi menggigit tangan Peter. Baru deh di sini kita diperlihatkan detail dari layar di belakang Peter kalau ternyata super radioaktif Araneus Spider yang tadi itu dapat mengubah DNA pada hasil gigitannya itu. Namun belum diketahui efek perubahan DNA seperti itu kepada manusia. Di sisi lain, Norman Osborn kembali melihat eksperimen Oscorp mengenai serum yang dapat memperkuat manusia di luar batas normal untuk kepentingan militer, yang secara bersamaan eksperimen ini juga sedang dilihat oleh beberapa dewan direksi. Hingga pada akhirnya para dewan merasa kurang tertarik karena salah satu peneliti Oscorp yang bernama Dr. Strom menyampaikan laporan kepada Jenderal Slocum mengenai serum itu yang belum stabil untuk disuntikan kepada manusia. Jelas di sini Norman merasa sangat jengkel dengan sifat dari Dr. Strom yang terlalu jujur, padahal ya sebenarnya jujur juga nggak apa-apa ya, kalau emang nggak sempurna ya jangan dipaksakan gitu kan. Berlanjut diperlihatkannya Bibi May dan Uncle Ben yang merasa kebingungan dengan Peter Parker yang baru pulang dengan
dengan wajah lesu, penuh keringat, kemudian lari ke kamarnya dan akhirnya Peter pingsan karena merasa demam hebat. You're just in time for... I got a crash. Everything's fine. In this, we can all these fighters into these 15. Malam harinya Norman Osborn memutuskan untuk menyuntikkan serum superhuman itu ke dirinya sendiri dengan cara diubah ke dalam bentuk uap. Di sini terjadi kendala serius karena jantung Norman berhenti berdetak. Namun saat Dr. Storm mendekatinya, tiba-tiba Norman! balik lagi ke Peter Parker yang akhirnya sadar dari demamnya tadi, namun di sini ia merasa ada yang aneh karena mata minusnya kembali normal. Tubuhnya juga secara tiba-tiba menjadi sangat berotot. Namun saat Peter ingin pergi ke sekolah, ia melihat MJ yang sepertinya sedang ada masalah keluarga. Ia berusaha mengikutinya tanpa sepengetahuan MJ. Namun seperti biasa, Peter itu tidak berani menyapa duluan gitu kan, atau setidaknya bersanding bersama MJ karena dia itu merasa tidak percaya diri dan hanya bisa menghayal saja. Sampai akhirnya Peter kembali ketinggalan bus, namun di sini Peter tanpa sengaja menyadari kalau telapak tangannya tiba-tiba bisa sangat merekat pada poster bus tersebut. Di sisi lain, Harry menemukan ayahnya yang tergeletak di ruang tamu. Secara tiba-tiba Norman mendapat kabar kalau Dr. Storm telah tewas di lab. Glider dan juga armor percobaan hilang. Namun karena Norman tidak mengingat apapun, ia akhirnya tidak dicurigai oleh pihak berwajib. Ya, benar sekali. Di sini terkonfirmasi kalau serum tadi membuat Norman mempunyai dua kepribadian. Yang satu Norman versi normalnya, yang satu lagi adalah sosok jahat, super kuat dan agresif. Berlanjut pada Peter yang kini sedang makan di kantin sekolah. Namun secara tiba-tiba Spider Sense Peter aktif untuk menolong MJ yang hampir terjatuh. I didn't notice without your glasses. You just get contacts? By the way, kemampuan ini mempunyai julukan Peter Tingle di Spider-Man versi Tom Holland, yaitu Homecoming dan juga Far From Home. Peter juga baru menyadari kalau ternyata ia dapat mengeluarkan jaring laba-laba yang luar biasa kuat, dan tanpa sengaja ia menarik makanan di depannya hingga Flash Thompson kebanjur. Jelas di sini Flash langsung geram sekali. Namun Peter mempunyai Spider Sense yang membuat ia mengetahui jika ada serangan yang mengancam dirinya atau orang lain secara cepat. Saksikan heula deh pertarungannya. Think you're pretty funny, don't you, freak? Jesus, Parker, you are a freak. Peter yang merasa aneh dengan dirinya sendiri langsung pergi dari sekolah dan sampai di sebuah gang sempit di mana ia baru menyadari kalau ada bulu-bulu halus di permukaan telapak tangannya yang membuat semua barang yang ia pegang itu bisa sangat erat sekali. Bahkan saking eratnya ia bisa memanjat dinding dengan mudah. Ia mencoba kemampuannya dalam melompat yang bahkan jauh di atas manusia normal. Nah, ini nih adegan legend nih. Up, up, and away, Web! Shazam! Go, Web, go! Tally-ho. Sepulang dari sekolah, Peter mendapati MJ yang masih saja bertengkar dengan keluarganya. Saat mereka bertemu di luar, MJ menanyakan apa yang akan dilakukan Peter setelah lulus. Peter pun memberitahu kalau dia itu ingin menekuni hobinya sebagai fotografer sambil menjalani perkuliahan. Sedangkan MJ berencana untuk menjadi aktor panggung teater gitu kan di New York. Tak lama kemudian, Flash datang menjemput MJ dengan mobil barunya. Ini nih titik insecure puncaknya seorang lelaki. Pertama banget, kedua sifat, ketiga cuannya bro. Beda tuh bro.
Saat berada di kamar, Peter langsung mencari daftar harga mobil untuk memikat MJ. Namun harganya tuh ya masih banyak yang di atas dompetnya Peter lah. Namun ada satu informasi di mana seseorang dapat hadiah sebesar $3.000 jika orang tersebut bisa bertahan di dalam ring selama 3 menit. Tentu hal ini sangat mudah bagi Peter karena dia itu sudah menjadi superhuman. Dengan keinginan yang kuat untuk membahagiakan MJ, ia harus merancang kostumnya untuk pertandingan itu. Keesokan harinya Peter kembali berlatih menggunakan jaringnya, sedangkan di sisi lain Norman Osborn mendapati kabar bahwa sebentar lagi Oscorp akan hancur karena kontraknya diputus. Ini semua disebabkan oleh Norman sendiri yang memaksakan eksperimen yang sebenarnya belum siap hingga akhirnya salah satu ilmuwan terbaik Oscorp yaitu Dr. Storm tewas. Di sini Norman juga kembali menyadari kalau ia mempunyai 2 kepribadian. Balik lagi ke Peter yang beralasan pergi ke perpustakaan padahal dia ini ingin bergulat. Namun Paman Ben memutuskan untuk mengantarnya ke perpustakaan. Sesampainya di sana Paman Ben menasehati Peter yang belakangan ini sedikit aneh, bahkan ia berani menghajar Flash Thompson di sekolah. Nasihatnya berbunyi seperti ini. Well, we can talk later. Well, we can talk now. Great power comes great responsibility. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Right. Namun Peter merasa kalau Paman Ben itu tidak mengenal siapa Peter dan mengapa Peter melakukan hal itu. Kemudian Peter pergi ke tempat pergulatan itu dan berhadapan dengan seorang pegulat bernama Boneshaw. Di sini nama asli julukan Peter sebenarnya itu The Human Spider. Namun sang host pembawa acara menamainya dengan sebutan The Amazing Spider-Man. Human spider, that's it? That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. Amazing Spider-Man! Singkat cerita, Peter berhadapan dengan Boneshaw dengan mode Steel Cage yang justru memudahkan Peter untuk bertarung melawan Boneshaw. Namun setelah memenangkan pertandingan itu, Peter hanya dibayar $100 karena alasan Peter itu bertanding selama kurang dari 3 menit di luar kesepakatan. Tak lama dari itu, orang yang tidak membayar penuh Peter kedatangan perampok dan Peter justru membiarkannya pergi begitu saja karena menurut Peter orang seperti itu pantas mendapatkan balasan. Saat sudah sampai di luar gedung, ia melihat sekerumunan orang yang ternyata sedang melihat korban tembak dari perampokan mobil. Pria itu ternyata Paman Ben. Paman Ben pun tewas di hadapan Peter saat itu juga. Dengan dendam yang membara dan semangat Sumpah Pemuda, Peter langsung mencari pencuri mobil itu yang sepertinya belum jauh dari lokasi. Diterapin semua datu kemampuannya plus dia memberanikan diri untuk bergelayutan dengan jaring laba-labanya. Saat sudah berhasil memojokkan perampok itu di sebuah bangunan tua, Peter akhirnya baru sadar kalau perampok itu merupakan perampok yang tadi ia berikan jalan ke lift di tempat gulat. Singkat cerita, perampok itu kesandung dan ngejeledak ke handap gitu kan. Peter pun malam itu menyesali apa yang ia perbuat dan semua ucapan Paman Ben di pagi tadi benar. Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab yang besar pula.
Sedangkan di sisi lain, Jenderal Slocum menghadiri percobaan senjata militer dari perusahaan saingan Oscorp, namun tiba-tiba General, good to see you. I assume you're confident about this test? Absolutely. Oh my God. Jenderal Slocum beserta antek-antek suramnya tewas di tempat. Kemudian terjadi time jump beberapa bulan setelah kematian Paman Ben dan juga tindak kriminal Norman Osborn, di mana Peter dan Harry sudah lulus. Di sini Norman juga sangat bangga pada Peter yang mendapat predikat murid terbaik, sedangkan Harry kini bisa mendekati Mary Jane Watson yang baru saja putus dengan Flash Thompson. Setelah acara tersebut, Peter masih kena mental dengan kejadian yang menimpa Paman Ben. Berkat nasihat dari Bibi May, akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya itu untuk menumpas kejahatan di kota New York sebagai vigilante berbaju merah biru lengkap dengan desain jaring di sekujur tubuhnya yang mempunyai julukan Spider-Man atau bisa juga Friendly Neighborhood Spider-Man. With great power comes great responsibility. Up his hands, ropes come out, and he... Ia juga kini masuk berita terkini pada koran dari sebuah perusahaan, The Daily Bugle, yang mana J. Jonah Jameson justru menganggap kalau Spider-Man itu seorang kriminal yang berkedok seorang vigilante. Di sini Robbie Robertson sempat menyebut nama Eddie, yang berarti Eddie Brock, yang nanti bakal jadi villain utama di Spider-Man 3. Berlanjut pada MJ yang sekarang bekerja sebagai pelayan restoran dan tanpa sengaja bertemu Peter yang sedang mencari pekerjaan sebagai fotografer. MJ memperingatkan pada Peter untuk tidak memberitahu Harry yang kini menjadi pacar MJ. Jelas MJ merasa insecure kalau Harry itu tahu pekerjaan MJ dan ternyata seorang pelayan restoran. Di sini juga terkonfirmasi kalau saat ini Harry dan Peter tinggal bersama di sebuah apartemen. Peter juga ternyata baru banget dipecat dari Dr. Connors yang akhirnya ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sebagai fotografer. Dan pas banget nih, Daily Bugle sedang mencari fotografer freelance khusus untuk berita Spider-Man. Malam harinya baru deh dia menumpas kejahatan sambil berfoto santuy, kemudian diberikan kepada J. Jonah Jameson dengan bayaran $300. Walaupun di sini Peter sedikit kurang setuju dengan J. Jonah Jameson yang terlalu clickbait gitu untuk ngebuat judul berita Spider-Man. Di sisi lain, Oscorp kini menjadi semakin besar karena telah mengalahkan banyak pesaingnya. Namun ternyata para dewan justru menendang Norman Osborn dan ingin menjual Oscorp. Ini semua dikarenakan para dewan takut jika harus mengalami keterpurukan lagi seperti saat eksperimen superhuman milik Norman. Namun, di sini Norman Osborn tentu tidak terima karena mau bagaimanapun dialah yang mendirikan sekaligus mengembalikan kejayaan Oscorp. Norman juga sangat kesal karena ia tidak diberitahu dulu kalau ia akan ditendang dari perusahaannya sendiri yang sudah ia besarkan sepenuh hati seperti Malika. Dengan penuh dendam, Norman pun berniat untuk membunuh para dewan yang akan mengumumkan akuisisi Oscorp pada acara World Unity Fair. But you can't do this to me. You know how much I sacrificed? You're out, Norman. Singkat cerita, acara tersebut pun dimulai di mana Peter juga menghadiri acara tersebut untuk menjadi fotografer yang nantinya akan diberikan kepada The Daily Bugle. Peter juga melihat kehadiran Harry yang kini berpacaran dengan MJ, namun secara tiba-tiba Peter merasakan ancaman lewat Spider Sense-nya di mana ada seseorang datang menggunakan glider Oscorp lengkap dengan suit armornya menyerang acara tersebut, lebih tepatnya ke dewan direksi. Di sini Peter pun memutuskan untuk menjadi Spider-Man sekaligus berpikir, aha, di sana ada kriminal, di situ ada cuan buat foto. Mary Jane! Singkat cerita, Norman berhasil dipukul mundur oleh Spider-Man setelah glidernya dirusak.
Mary Jane pun berhasil diselamatkan dan ini menjadi bukti bahwa Spider-Man bukanlah vigilante, melainkan sosok pahlawan kota New York. Well, beats taking the subway. Who are you? Your friendly neighborhood Spider-Man. Keesokannya si Norman ini kembali sadar bahwa sebenarnya kepribadian gandanya selalu mengambil alih jika ia menjadi Green Goblin. Di sisi lain, J. Jonah Jameson memberi nama Green Goblin pada sosok yang melakukan penyerangan di World Unity Fair. Ia juga memfitnah Spider-Man yang bekerja sama dengan Green Goblin. Namun tiba-tiba He's the one who can bring me to I it. don't know who he is. Spider-Man! I knew you two were in this together. I knew. Spider-Man pun dibawa ke sebuah tempat oleh Goblin untuk diberi tawaran menjadi rekan Goblin. Keesokan harinya Peter sudah melihat selebaran yang bertuliskan Spider-Man dan Goblin melakukan aksi teror ke Daily Bugle. Padahal baru aja Spider-Man kan memperbaiki citranya sebagai seorang pahlawan ya. Peter juga kali ini tanpa sengaja bertemu kembali dengan MJ yang baru ditolak dari sebuah perusahaan opera dan hendak makan malam dengan Harry Osborn. Namun tak lama dari itu MJ dikepung oleh sekumpulan perampok. Peter pun datang dengan wujud Spider-Man menyelamatkan Mary Jane Watson dan di sini terdapat adegan kissing yang legend cuy asli. I think I have a superhero stalker. You are amazing. Do I get to say thank you this time? Keesokan harinya terjadi sebuah kebakaran di mana ada seorang ibu yang bayinya masih tertinggal di dalam. Si anjing, sia turun ke handap tuh mau bayi gitu. Singkat cerita Spider-Man datang menyelamatkan si bayi itu. Tak lama dari itu Spider-Man masih mendengar teriakan seorang wanita dan saat disamperin ternyata Wrong answer. di sini Spider-Man kembali berhadapan dengan Green Goblin yang tidak terima bahwa Spider-Man tidak mau menjadi rekannya. Pada pertarungan ini Spider-Man sedikit terpojok karena Goblin berhasil melukai tangannya. Spidey berhasil lari dan Goblin pun juga lari akibat bangunan yang mulai terbakar hangus. Setelah dari pertarungan itu Norman mengikuti acara makan malam bersama Harry Osborn, Bibi May untuk memperkenalkan Mary Jane Watson selaku pacar anaknya. Tak lama kemudian Peter juga datang menghadiri acara makan malam tersebut namun lewat jendela kamarnya dan masih pakai spider suitnya. Bibi May dan Norman pun ke atas karena mendengar suara gedebuk gitu kan. Di sini Peter hampir banget ketahuan karena darah dari bekas lukanya menetes ke lantai dan membuat Norman Osborn curiga. Sampai akhirnya Peter memutuskan untuk datang lewat pintu depan. Namun saat ingin makan malam Norman menyadari bahwa luka di tangan Peter adalah luka yang sama seperti yang diberikan kepada Spider-Man. Dan dengan ini Norman sudah mengetahui kalau identitas Spider-Man adalah Peter Parker. Norman juga di sini mengucapkan beberapa kata pedas kepada Harry tentang pacarnya yang didengar langsung oleh semua orang yang ada di sana. Malam harinya kepribadian Goblin memerintahkan Norman untuk menyerang orang terdekat dari Peter Parker. Dan orang itu adalah Lead us not into temptation, but deliver us. Finish it! Finish it! Be okay? What happened? What happened? Those horrible yellow eyes. Malam itu juga Bibi May dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kena mental dan mengalami trauma hebat. Peter juga sempat mendengar Bibi May menyebutkan ciri-ciri orang yang menerornya dan sama persis seperti Goblin. Dengan ini Peter juga sadar kalau identitasnya sudah diketahui oleh Green Goblin. Tentu ini bukan hal yang bisa dianggap enteng karena ini bisa membahayakan semua orang terdekat Peter. Kalimat dari Paman Ben pun kembali benar. Keesokan paginya MJ datang mengunjungi Bibi May di mana MJ saat itu mengakui kalau ia sudah tidak mencintai Harry Osborn apalagi atas perbuatan ayahnya semalam. MJ juga mengakui kalau ia sedang jatuh cinta dengan orang lain dan tentu saja orang itu adalah Spider-Man yang ia cium di Gang Haji Samsul kemarin.
Peter pun beralasan dengan memberitahu kalau ia mengenal Spider-Man karena Peter itu bekerja sama dengan Spider-Man untuk memfotonya dan dikasih ke Daily Bugle. Tanpa sengaja ia memuji MJ dengan beralasan ia memberitahu itu kepada Spider-Man gitu. Namun secara tiba-tiba Harry datang dan mendapati Peter dan MJ sedang berpegangan tangan. Jelas di sini Harry merasa sakit hati atas perlakuan MJ dan memberitahu masalahnya ke ayahnya, yang membuat Harry akhirnya percaya kepada perkataan ayahnya itu. Merasa tidak terima dengan perbuatan Peter Parker kepada anaknya, Norman memutuskan untuk membunuh Peter karena pas banget nih. Spider-Man kan juga satu tokoh yang sama ya, Peter Parker juga, dan itu musuh besarnya Green Goblin. Di sisi lain, Bibi May ternyata mengetahui kalau Peter mencintai MJ secara diam-diam selama ini. Bahkan saat tadi ia berdua dengan MJ, ternyata Bibi May sudah bangun. Si anjir, benar-benar nenek-nenek meresahkan. Bibi May juga mengingatkan Peter bahwa dulu Peter memang sudah menyukai MJ sejak kecil, bahkan sejak MJ pertama kali datang. Merasa khawatir, Peter pun menelpon MJ dan ternyata MJ sudah diculik oleh Green Goblin. Hello? Where is she? Singkat cerita, datang dah tuh Peter ke jembatan Roosevelt. Namun Goblin memberikan tawaran kepada Peter untuk memilih menyelamatkan MJ atau anak-anak yang berada di dalam gondola. Akhirnya Peter memilih untuk menyelamatkan MJ terlebih dahulu secara cepat, kemudian menarik gondolanya juga. Namun saat Peter menahan keduanya, Goblin tak kunjung berhenti menyerang Peter hingga akhirnya para warga New York yang berada di jembatan menolong Peter hingga akhirnya gondola dan MJ berhasil diselamatkan. I need you to climb down. You can do it. You have to. Hold on tight. Come on up here, dumb guy. I got a little something for you. You mess with Spidey, you mess with New York. You mess with one of us, you mess with all of us. Kini Goblin one by one dengan Spider-Man. Dengan kostum yang sudah rusak, Peter berusaha mengimbangi Goblin namun sangat sulit sekali. Hingga pada akhirnya Peter membalikan keadaan dan menghajar Goblin hingga topengnya retak. Di sini baru deh Goblin membuka identitasnya yang ternyata adalah Norman Osborn dan berusaha membujuk Peter Parker. Namun jawaban Peter Parker adalah I have a father. His name was Ben Parker. Peter kemudian menghindar dari glider Goblin dengan Spider Sense-nya dan akhirnya Goblin tewas tertusuk glidernya sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Norman meminta kepada Peter untuk tidak memberitahu Harry tentang semua ini. Peter pun meletakkan jasad Norman Osborn di kamarnya dan secara bersamaan Harry melihat Spider-Man keluar dari kamar ayahnya yang membuat Harry mengira kalau ayahnya dibunuh oleh Spider-Man. Film ini ditutup dengan pemakaman dari Norman Osborn dan sumpah Harry untuk membalas dendam kepada Spider-Man. Mary Jane juga menghampiri Peter dan menyatakan perasaannya kepada Peter, akan tetapi Peter menolaknya dan memilih untuk menjadi teman saja. I love you. All I wanted was to tell her how much I loved her. I will always be your friend. Only your friend, Peter Parker. Namun di sini timbul kecurigaan kuat pada Mary Jane tentang perkataan Peter yang tadi, yang mengasumsikan bahwa Peter adalah Spider-Man. Namun pada saat itu MJ masih masih curiga doang gitu. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Spider-Man Sam Raimi tahun 2002 yang nanti akan kita gaskan langsung Spider-Man 2 di mana ia akan berhadapan dengan Dr. Otto Octavius yang mana villain itu juga muncul di No Way Home nanti di Desember. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya dan subscribe, aktifkan loncengnya. Makasih banget yang udah nonton sampai habis dan gak nge-skip iklan. Pelajaran yang kita dapat dari film Spider-Man ini adalah menikunglah dengan gaya. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time. By the way, gue mau ngomong khusus Spider-Man ini nanti gue akan bikin playlistnya aja ya. Jadi
Bye.